hamba-Mu yang Kau pakai hari ini untuk menjadi sarana berkat Tuhan, tetap tinggal dalam pengurapan yang maha tinggi. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan. Apa yang hamba katakan benar-benar perkataan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan, membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Selamat datang buat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Mari sama-sama, tidak perlu berlama-lama. Kita akan membaca kebenaran firman Allah. Kita buka sama-sama Matius pasal yang keempat. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah menemukannya katakan amin. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jemaat Tuhan simak dalam Alkitab masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di nama Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pembacaan yang baru kita baca hari ini merupakan cerita lama, saudara. Cerita yang sangat mungkin kita hafal, cerita anak sekolah minggu, di mana ketika Yesus mau memulai perjalanan penginjilannya, perjalanan pelayanannya di dunia sebagai manusia, dia mengawali dengan berpuasa 40 hari 40 malam. Peristiwa ini terjadi persis setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, saudara. Ketika dia dibaptis Yohanes, Roh Kudus atau Roh membawa dia ke padang gurun untuk dicobai iblis, saudara. Saya tidak akan berpolemik dengan awal cerita ini, saudara. Tetapi saat ini saya ingin membahas bersama-sama dengan kita ada sebuah pola, saudara. Nah, bicara tentang setan, saudara, dia memang hidup lebih lama dari kita, tetapi polanya sama ketika membuat orang jatuh dalam dosa, saudara. Satu kekurangan setan atau iblis ini, saudara, dia tidak diciptakan kreatif seperti manusia, saudara. Setan ini diciptakan tidak memiliki kemampuan untuk mengkreasi, tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan seperti yang dimiliki oleh manusia. Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian pasal 1 dan kedua, saudara, bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa, saudara? Semua aspek ilahi dalam diri Allah, termasuk kemampuan kreasi itu, ada dalam diri manusia, saudara. Sehingga hari ini kita bisa lebih bebas berkreasi menjadi makhluk hidup yang bebas. Itu bedanya dengan setan. Sehingga inilah yang membuat setan itu geram dan cemburu dengan ciptaan yang satu ini, saudara. Sehingga sampai hari ini setan itu berusaha menjatuhkan manusia. Nah, berdasarkan cerita ini, saudara, tentunya kita akan memakai ayat ini sebagai patokan untuk mencari tahu pola atau strategi iblis ketika menjatuhkan manusia atau orang percaya dalam dosa. Kenapa ini harus jadi standar, saudara? Kenapa? Yang dia cobai di sini Tuhan, saudara. Yang dia cobai di sini adalah Tuhan yang memiliki kemampuan yang melebihi. Dia tahu, saudara. Dia tahu ini Tuhan. Iblis itu tahu bahwa ini Tuhan. Iblis itu tahu bahwa ini adalah Allah sendiri yang jadi manusia. Dia tahu, saudara. Tetapi dia masih ibaratnya beginilah, saudara.
Kita sudah tahu kita bakal kalah, tapi ya nggak apa-apa lah, berjuang sampai tetes darah penghabisan. Ini yang dilakukan oleh iblis. Nah, yang pertama saudara, ketika dia mencoba Yesus, dia mulai dengan hal pertama. Dia katakan begini kepada Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara. Nah, ini hal pertama. Iblis menggunakan hal-hal yang bersifat lahiriah. Dalam hal ini hal-hal yang memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Kalau dalam konteks ini yang sangat dibutuhkan Tuhan ketika kita lapar, yaitu makan, saudara. Hal pertama yang akan dipakai iblis untuk menjatuhkan orang percaya adalah masalah kebutuhan, saudara. Kebutuhan lahiriah, makan, minum, pakai, semua yang kita butuhkan. Saudara tidak tahu, mungkin hari ini saudara bilang begini, saya tidak butuh uang. Tapi saudara pasti ada momen tertentu di mana saudara sangat membutuhkan uang. Ini celah bagi setan untuk mencobai kita, saudara. Dia tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Dia tahu apa yang kita mau. Ini setan, dia tahu, saudara. Dia tahu persis manusia itu butuh apa. Nah, kebutuhan ini kadangkala, bukan kadangkala, saudara, sering dipakai sebagai metode iblis untuk menjatuhkan manusia dalam dosa. Apa kebutuhan kita, saudara? Kalau kita punya Android, saudara, itu ada tanda bintang, saudara. Itu ayat referensi yang dipakai untuk ayat ini. Dipakai dalam Ulangan 8 ayat 3. Ketika cerita Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel, saudara. Tuhan memberikan mana karena orang Israel mencobai Tuhan. Mereka menghujat Allah, menghujat Dia, membanding-bandingkan seperti yang saya khotbahkan minggu lalu, sehingga Allah itu geram dan memberikan mereka mana, saudara. Dan Dia berkata, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kenapa seperti ini, saudara? Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kadangkala kebutuhan lahiriah kita menutup kasih karunia Tuhan yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Kenapa seperti itu, saudara? Kadangkala begitu peliknya kebutuhan, saking butuhnya, saudara, kita lupa bahwa di sana ada Allah yang mampu berfirman. Dia berfirman dan sembuhkanku. Ketika Allah mengucapkan sesuatu, maka pasti sesuatu itu terjadi. Itu yang lebih penting daripada kebutuhan, saudara. Ketika Dia menciptakan dunia, Dia cuma bilang begini, jadilah terang, jadilah ini, jadilah ini. Cuma dengan firman, saudara. Kadangkala sebagai orang Kristen, kita lupa bahwa ada lebih penting. Kita memiliki Allah yang bisa mengadakan segala sesuatu hanya dengan berfirman, saudara. Iblis tahu ini, Yesus punya kemampuan itu, bilang sebatu itu, pasti batu itu jadi roti. Karena dia tahu Yesus mampu. Dengan firman-Nya Dia mampu menjadikan batu itu menjadi roti. Tapi Tuhan tahu ini adalah cobaan. Tuhan tidak menyerah. Dia sebagai manusia, saudara, Dia tidak serta-merta mengikuti kemauan iblis. Karena Dia tahu, bukan itu tujuannya datang ke dunia, bukan untuk mengikuti arahan iblis, saudara. Sebagai orang percaya hari ini juga kita seringkali diperhadapkan dengan kebutuhan yang luar biasa. Entah makan, entah minum, entah pakai, saudara. Bahkan sekarang aksesoris seperti HP, gadget, segala macam itu jadi kebutuhan, saudara. Berapa banyak dari kita bersaing, mulai dari RAM, saudara, RAM 4, RAM 6, RAM 8 plus 6, segala macam itu HP, segala macam, dan ujung-ujungnya beli iPhone, saudara, yang bagi saya secara manusia HP itu nggak masuk akal harganya, saudara. Harga motor, motor satu, kita lebih butuh motor daripada iPhone di kebun ini, saudara. Tetapi banyak orang berpikir bahwa kebutuhan itu, saya harus memenuhi kebutuhan, sehingga kita lupa bahwa di balik itu ada kasih karunia Tuhan yang tinggal Tuhan bilang saja, maka semuanya akan terpenuhi, saudara. Bukankah manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan? Secara harafiah saya mau katakan bahwa kita bisa hidup hanya dengan firman, saudara. Kita butuh apa? Tuhan tinggal berfirman. Itu maksud kebenaran firman Allah. Gak perlu dalam kita membahas, saudara. Yesus memberikan pengajaran kepada kita, teladan, bahwa kadangkala kebutuhan membutakan kita, bahwa ada kasih karunia Tuhan yang lebih besar yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Kadangkala kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang hanya perlu bicara, saudara, hanya perlu berfirman. Dia tinggal begini, saudara, selip sedikit, membalikan telapak tangan, semua jadi, saudara.
Kita seringkali menyanyikan Kau Allah yang besar, ajaib dan berkuasa. Kita seringkali menyanyikan tiada bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi kadangkala kemustahilan terjadi dalam hidup kita cuman karena kebutuhan setiap hari. Tidak hanya itu, bukan hanya kebutuhan fisik saya mau bicara hari ini. Ada kebutuhan psikis, butuh kasih sayang, butuh perhatian, saudara. Banyak orang di luar sana, Kristen non Kristen itu bunuh diri, saudara. Cuma karena apa? Tidak diperhatikan, dihina, saudara. Saya beberapa waktu yang lalu nonton berita, saudara. Ada ODGJ bunuh anak dua, kalau nggak salah dia bunuh karena dia sakit hati, seringkali dibilang orang gila, saudara. Bayangkan, orang gila saja punya kebutuhan, saudara. Itu orang gila. Polisi sampai bingung, ini ODGJ. Dia tersinggung karena dibilang gila, dia bunuh anak dua itu karena dia sakit telinganya tiap hari, dia bilang gila, gila. Saya bilang ini, saya pernah dulu waktu masih kecil ada orang gila, saudara, di kampung. Tiap hari dia jalan. Ciri khas orang gila itu jalan-jalan, saudara. Itu indikator pertama. Jalan-jalan gak ada tujuan. Minta maaf, saudara, bukan maksud saya, saudara. Dia jalan, saudara. Dia jalan setiap hari. Jadi kita ini gila, gila, gila. Nah, saya bilang, berarti ini seperti ini yang terjadi di sana itu. Entahlah kelalaian orang tua atau seperti apa. Saya melihat ini bahwa orang nggak waras sekalipun, saudara, punya kebutuhan. Siapa di antara kita yang tidak punya kebutuhan, saudara? Ingat, saudara, kita punya kebutuhan, tapi jangan sampai kebutuhan itu membuat kita tidak mampu melihat bahwa kita punya Allah yang hanya dengan berfirman Dia bisa mengadakan semuanya. Amin. Yang kedua, saudara, ketika sudah lewat pencobaan yang pertama, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan Yesus di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas telapak tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang kedua, saudara, yang dipakai iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Di sini, saudara, dia coba mengulik-ngulik pride-nya Tuhan, pride-nya Yesus itu. Yesus itu Allah, saudara. Dia tahu bahwa malaikat-malaikat itu akan tunduk kepada Yesus. Dia tahu, siapa tahu dia jatuh di sini. Nah, sebagai orang percaya kadangkala iblis mengulik-ngulik pride kita, kebanggaan kita, apa yang kita unggulkan dalam hidup kita, baik itu kepandaian, kapasitas diri kita, kompetensi, kekayaan, mungkin koneksi kita dengan orang yang besar atau kita temannya pejabat. Kita seringkali ada begitu banyak hal yang kita banggakan di dunia ini. Jangan sampai, saudara, itu menjadi pintu masuk untuk iblis menjatuhkan kita. Berapa banyak orang Kristen yang begitu bangga dengan anaknya yang pintar. Ini ibu-ibu sering, saudara. Anak saya pintar, saking terlalu bangga kepada anaknya, dia tidak sadar dia menjatuhkan anak orang lain. Itu dosa loh, saudara. Itu celah bagi setan. Kita seringkali terlalu membanggakan suami saya. Ibu tahu enggak, suami saya itu romantis sekali. Pokoknya pagi-pagi itu dia senyum seperti malaikat. Si ibu yang di samping ibu ini sudah mulai tersinggung. Tiap hari cerita itu saja. Saudara tahu, itu pintu masuk kebanggaan yang kita miliki, apa yang kita bangga-banggakan, apa yang kita unggul-unggulkan, apa yang kita tinggi-tinggikan, tidak menutup kemungkinan, saudara. Ingat, saudara, kebanggaan dan kesombongan cuman beda tipis. Orang sombong tidak akan sadar dia sudah sombong. Dia pikir bangga, padahal orang lain sudah tersinggung, sudah makan hati gara-gara kata-katanya, saudara. Nah, iblis coba mengulik-ngulik ini. Saya coba kebanggaannya, apa yang dia banggakan. Saya kalau misalnya sayang Tuhan Yesus, jangankan dari kedua ini, saudara, sudah dari cobaan pertama sampai si iblis saya jadikan roti dia. Bukan cuma batu yang saya perintahkan jadi roti, sedangkan iblis pun saya perintahkan jadilah roti, sampai iblis jadi roti. Kalau sayang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sebagai manusia, dia memberikan teladan kepada kita. Jangan sampai kebanggaan, apa yang kita miliki, pride kita, status kita, status sosial, wibawa kita, mungkin hal-hal yang kita dapat pamerkan kepada orang lain, itu menjadi pintu masuk untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mungkin secara fisik bapak-bapak, cowok-cowok lebih ganteng dari yang lain. Jangan sampai itu jadi pintu masuk setan untuk menjatuhkan kita. Ibu-ibu lebih cantik dari yang lain, pemudi-pemudi, atau mungkin dari segi kapasitas otak kita lebih pintar dari orang lain, sehingga kita bilang, hei bodoh gitu.
Kita bilang orang lain tidak mampu, kita menyembelihkan orang, kita meremehkan orang lain. Saudara perlu tahu bahwa apa yang kita banggakan itu seringkali dipakai sebagai metode untuk menjatuhkan orang percaya. Berapa banyak orang percaya itu, bukan hanya jemaat saudara, pendeta sekalipun bisa jatuh karena kebanggaan ini saudara. Ini jagonya si Lucifer, karena Lucifer ini jatuh karena dia bangga saudara. Dia terlalu pride saudara. Oh, saya kerub, saya malaikat yang menjaga takhta Allah. Dia sangat dekat dengan Yesus, dengan Tuhan saudara. Alkitab mencatat bahwa kerub itu adalah yang menjaga kemuliaan takhta Allah saudara. Bahkan kalau di tabernakel itu saudara, ditutup tabernakel, ditutup tabut perjanjian itu ada dua kerub. Nah, si setan ini sebelum dia jatuh, dia adalah salah satu jenis malaikat itu yang paling dekat, yang menjaga kemuliaan Tuhan. Bangga dia saudara. Jadi dia tahu cara jatuh di situ. Hati-hati saudara, sebagai orang percaya. Saya katakan tadi, banyak hamba Tuhan juga jatuh di situ. Bukan cuma jemaat saudara. Jadi saudara tidak sendiri. Tapi mari kita mulai mengubah cara berpikir kita. Jadikanlah kebanggaan itu untuk berbagi dengan orang lain. Amin. Kalau saudara bisa, bantu orang lain. Kalau saudara mampu, silakan terlibat dalam pergaulan yang positif saudara. Saya dulu pernah dengar ada seorang rektor ketua sekolah saudara. Dia doktor teologi, bukan main saudara. Kalau doktor teologi itu bagi saya itu luar biasa. Orang sarjana aja sombongnya bukan main, apalagi doktor. Asito dia menjual Yesus hanya karena apa saudara? Hanya karena kebanggaan. Karena terlalu bangga dengan dirinya. Dia tahu, dia fasih apa segala macam. Oh, fasih lidah. Ada sebuah lagu bilang begini, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu kau dipilih dan dipanggilnya. Saudara, kita dipilih menjadi umat Tuhan hari ini, masuk gereja ini saudara. Kita berdiri melayani itu bukan karena kita saudara. Kalau Tuhan mau pilih kita saudara, menggunakan standar-standar hukum Taurat. Alkitab catat di dalam hukum Taurat bahwa orang yang cacat itu tidak bisa menghadap Tuhan. Orang yang anggota badannya terlalu panjang tidak bisa menghadap Tuhan. Anggota badannya terlalu pendek tidak bisa menghadap Tuhan. Artinya apa saudara? Saya berapa kali bilang, orang yang hidungnya tidak mancung hari ini tidak layak untuk menghadap Tuhan. Kalau ikut standarnya hukum Taurat saudara. Orang yang tingginya gak mencukupi seperti saya tidak akan pernah jadi pendeta saudara. Kalau Anda juga terlalu tinggi gak akan pantas untuk melayani. Siapa di sini yang tidak cacat saudara? Secara standar Tuhan kita tidak layak untuk menghadapi Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebanggaan kita. Jangan sampai itu dijadikan iblis sebagai senjata untuk menjatuhkan kita. Ingat saudara, Tuhan memilih kita oleh karena Dia berkenan memilih kita. Amin. Bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara itu orang hebat dipakai sehingga ada kata-kata bilang, kalau bukan karena saya gereja itu enggak ada apa-apanya. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena ini, karena itu saudara. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, selamat datang, Anda jatuh bersama dengan setan. Kadangkala kebanggaan itu dipakai iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Yang ketiga saudara, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang ketiga saudara, yang dipakai setan untuk kita jatuh dalam dosa, yaitu keinginan saudara. Keinginan, ingin itu, ingin ini, sesuatu yang kita harapkan. Saya mau katakan lebih jelas saudara, cita-cita saudara. Ada orang bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Oleh sebab itu dia nggak pernah capai cita-citanya karena terlalu tinggi digantung. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina kalau zaman dulu saudara. Kalau sekarang mungkin kejarlah ilmu sampai kemana. Cita-cita, kadang-kadang cita-cita atau keinginan ini dipakai setan untuk supaya kita jatuh dalam dosa saudara. Contoh saudara, kita misalnya mau jadi pelayan. Sudah jadi pelayan, Tuhan sudah pakai melayani, oh segenap hati, sungguh-sungguh, makin hari makin hebat bersama Tuhan. Tiba-tiba dia bilang begini, Pak Pendeta, sepertinya saya ingin
pergi ke luar negeri. Saya mau ngambil S2. Saya mau ngambil S2, jadi saya mohon undur dari melayani. Ingat saudara, kadangkala cita-cita dipakai setan. Pak Pendeta nggak bisa bilang apa-apa. Oke, tetap ibadah sampai sana, tetap jaga komitmen dengan Tuhan, tetap beribadah sampai sana. Siapa yang jamin saudara dia akan tetap beribadah? Apalagi pergi ke Amerika, saudara. Saya kemarin coba-coba, karena saya generasi Facebook, saudara. Minta maaf, saya nggak tahu pakai Instagram, saudara. Saya generasi Facebook. Saya buka Facebook, saudara. Ada satu video. Dia mewawancarai semua orang di Amerika. Bukan semua ya, saudara. Random, orang random dia wawancarai, terus dia tanya begini. Kamu percaya Yesus? Kamu percaya Yesus? Selama video itu berlangsung, saudara, mungkin ada beberapa orang yang nggak ada satupun yang bilang percaya Yesus. Ini ironis. Kenapa, saudara? Karena Amerika itu, bahkan di dolarnya itu, saudara, ditulis in God we trust, saudara. Negara ini terkenal dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi kalau salah mau jalan, mungkin sepanjang jalan itu saudara temui 100 orang, tidak menutup kemungkinan 100 orang yang saudara tanya itu ateis semua, saudara. Ironis, saudara. Banyak hari ini orang mungkin kelihatan sebagai negara itu rohani. Indonesia juga begitu, kelihatan wah sangat rohani. Tapi ketika ditanya tidak percaya Tuhan semua. Saya kaget. Kok bisa negara yang sampai lagunya saja, saudara, itu rohani, lagu kebangsaannya. Uangnya ditulis in God we trust. Wih. Filosofi PSG apa, saudara? Apa yang terakhir, Pak Budi? Glory of God. Wih. Pertanyaannya, kita yang kerja sini apakah memuliakan Tuhan? Kadangkala cuma integritas yang diutamakan. Tuhan tidak ada, saudara. Betul atau salah, saudara? Kalau salah, minta maaf, saudara. Ingat, nilai kita bekerja di sini ada glory of God. Saya senang dengan perusahaan ini karena ada nilai itu, saudara. Semua sekalipun itu di terakhir, tetapi dia terakhir, tapi dia bukan sesuatu yang tidak berguna. Ketika memuliakan Tuhan dengan apa yang kita cita-citakan, cita-cita kita, boleh cita-cita setinggi langit. Saudara mau jadi apa? Saudara mau jadi orang seperti apa itu? Terserah Bapak Ibu. Tetapi ingat, saudara, jangan memberikan celah kepada setan supaya cita-cita itu kita dapat dijadikan untuk dia bahan untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Yesus, dia tahu saya coba keinginannya, karena dia tahu ini raja orang ini. Tapi kalau lihat keadaannya sekarang, waduh, sudah sementara lapar. Bayangkan orang puasa 40 hari 40 malam, saudara. Saudara pernah lihat orang puasa? Saya kalau lihat teman-teman saya puasa 1 bulan itu, saudara, udah kayak ikan kesiangan, mata mulai merah, mulai luntur, kayak ayam baru disuntik. Oh, mulai lemah. Itu makan sorenya, malamnya makan. Pagi makan, malamnya makan. Tapi Yesus 40 hari 40 malam. Bayangkan perawakan Yesus waktu itu. Mungkin tidak tercatat, setan mulai dengan gaya-gayanya. Lihat aja keadaanmu sekarang. Kamu butuh ini, kamu butuh ini, kamu butuh penyembahan ini, kamu butuh kerajaan ini. Tapi Yesus bilang, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hal yang unik, saudara, di bagian akhir ini. Hal tentang keinginan dipadankan dengan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, saudara. Kenapa? Banyak orang karena keinginannya dengan harta, keinginannya dengan terlalu tinggi keinginannya, dia lupa bahwa dia telah menuhankan cita-citanya. Orang-orang ateis itu, saudara, mereka menjadi ateis cuman karena apa? Mereka berpikir keras, sehingga mereka berkesimpulan bahwa tidak ada Tuhan. Yang ada adalah pengetahuan, yang adalah ilmu pengetahuan, yang adalah ini, yang adalah ini. Padahal dibalik semuanya itu, dalam kitab Roma dikatakan bahwa semua yang tidak dapat dipahami oleh dunia itu dinyatakan Tuhan dalam bentuk ciptaannya, saudara. Ketika kita melihat ciptaan, jangan sampai kita berkeinginan menjadikan ciptaan itu sesembahan, saudara. Tidak, saudara. Karena Tuhan hanya menampakkan, kita melihat bagaimana kita melihat karya Tuhan, maka Tuhan taruh di sana ciptaannya. Bapak-bapak ke mall lihat ciptaan Tuhan yang indah, jangan sampai itu jadi Tuhan. Jangan sampai, saudara. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan yang ini ciptaan saya, ini bukti bahwa saya Allah, saudara.
Kita tidak dapat mengendalikan hujan, kita tidak dapat mengendalikan panas. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa semua ini ada dalam kendali Tuhan. Itu tujuan seluruh alam semesta ada, saudara. Bukan untuk dijadikan sesembahan, bukan gunung disembah, batu disembah, ayam disembah, kerbau disembah, apalagi saudara, orang disembah. Wih, luar biasa saudara. Saking fansnya sampai hidungnya dibikin mancung seperti idolanya. Hati-hati saudara, ketika kita bilang idola, maka idol itu sebenarnya simbol penyembahan kepada berhala. Idol itu saudara. Jangan sampai kalau mengidolakan, wah kayaknya kulit saya kurang putih nih, mulai dia pakai batu gosok. Kertas, wah digosok supaya putih saudara. Berusaha, itu bisa jadi dosa saudara, jika itu tujuannya untuk menduakan Tuhan saudara. Hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku saudara. Saya bukan hanya bicara idola, mungkin di rumah ada orang lain yang mencoba menggantikan posisi Tuhan, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak saudara, itu bisa menggantikan. Jangan sampai tukar kesempatan bertemu dengan Tuhan hanya karena orang yang kita cintai saudara, jangan. Kalau di tempat saya pemuda-pemuda ibadah hari Sabtu saudara, di Manado ibadah hari Sabtu. Ada kalanya ibadah mulai jam 7, karena itu malam minggu saudara, dia mulai timbang-timbang. Ke ibadah paling berdoa, makan apa sih, nggak rame. Ini ada teman ajak jalan-jalan, oke lah saya lebih memilih teman. Jangan menduakan Tuhan. Jangan tukar momen bersama dengan Tuhan dengan momen bersama dengan orang lain saudara. Tuhan tidak dapat digantikan dengan apapun. Amin. Tuhan tidak dapat digantikan dengan apapun. Mungkin kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Siapa sih tidak punya cita-cita saudara? Siapa tidak punya harapan? Minggu yang lalu saya khotbah bahwa iman adalah bukti dari sesuatu yang tidak pernah kita lihat, dan dasar dari sesuatu yang tidak pernah kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan saudara. Saudara berharap apa hari ini? Ingat, kita punya Tuhan saudara. Jangan sampai kita tukar kesempatan itu dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, oleh setan saudara. Pertama saudara, kesimpulannya, setan tahu apa yang kita butuhkan. Dia pakai kebutuhan itu untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Yang kedua, dia tahu saudara apa yang menjadi pride kita, obsesi kita, pride kita, kebanggaan kita. Dia tahu persis, karena jauh sebelum kita lahir setan itu sudah mencobai Adam saudara. Adam itu manusia sempurna, Asito kolab gara-gara setan. Apalagi cuma Agustinus Tem Pembuka yang lahir sudah prematur, penuh dosa, tinggal begini aja langsung jatuh dalam dosa saudara. Kita bukan siapa-siapa di mata setan saudara. Yang ketiga, dia tahu apa yang menjadi keinginan kita. Semua tiga hal ini bisa dijadikan setan sebagai alat, sebagai wadah untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Tapi ingat saudara, kita punya Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan yang membuat kita ada hari ini. Tuhan itu tinggal berfirman, langsung jadi semuanya saudara. Dia tinggal bilang aja, langsung jadi semuanya. Tinggal kemampuan kita mendekati Tuhan saudara. Saudara butuh, saudara harus datang. Matius 7 ayat 7, ketoklah maka pintu dibukakan, carilah maka engkau akan menemukan, panggil maka akan dijawab saudara. Saudara butuh, jangan gengsi, datang berdoa minta kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat saudara. Yesus menang atas cobaan. Pertanyaannya, mampukah kita menang atas cobaan ini saudara? Jangan sampai dunia mengubah cara pandang kita. Sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, kita harus tetap teguh berpegang kepada iman kita. Tetap percaya sekalipun sesuatu mungkin mustahil di hadapan kita. Kebenaran firman Allah saya tibakan sampai di sini.